Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi untuk yang transformasi geometri, yaitu bagian translasi. Translasi ini didefinisikan sebagai transformasi geometri yang memindahkan suatu titik atau bangun sejauh jarak tertentu ke arah tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukuran bangun tersebut. Jadi cuma digeser atau dipindahkan. Nah, ciri utama translasi adalah bentuk dan ukuran bangunnya tetap sama karena kan cuma dipindahkan, tidak diperbesar atau diperkecil. Jadi bentuknya itu tetap sama. Kemudian arah dan jarak perpindahannya sama untuk semua titik. Jadi kalau titik A dipindah sejauh 5 satuan, maka titik B juga 5 satuan. Tuh. Terus bangun hanya bergeser posisi, cuma digeser, dia tidak berputar dan juga tidak terbalik, cuma digeser biasa. Nah, untuk penggambarannya, jika suatu titik Px, Y ditranslasikan oleh vektor A, B, maka bayangannya adalah X-nya kita jumlahkan dengan A dan Y-nya kita jumlahkan dengan B. Misalkan ada titik 3, min 4 di sini. Dia titik A. 3, min 4. Ditranslasikan terhadap vektor 2,1, ini vektornya. Maka hasil bayangannya itu X-nya kita tambahkan dengan A, ini vektor yang depan, jadi 3 tambah 2, 5. Di titik 5, X-nya 5. Kemudian yang Y kita tambahkan dengan B, min 4 tambah 1, min 3. Jadi 5, min 3. Jadi titiknya bergeser ke sini. A aksen 5, min 3. Jadi cuma digeser ke sini. Misalnya kayak gini. Kalau ini kan, kalau secara manualnya tanpa kayak gini, itu kalau vektornya itu positif, dia bergesernya ke kanan. Kalau A-nya positif, bergesernya ke kanan. Kalau A-nya negatif, bergesernya ke kiri. Kemudian yang B, kalau B-nya ini positif, dia bergesernya ke atas. Kalau negatif, bergesernya ke bawah. Nah, dia kan positif semua. Berarti yang A ini geser ke kanan 2 langkah, yaitu 1, 2. Terus yang B positif 1, berarti 1 ke atas. 1 ke atas di sini. Jadi A menyatakan pergeseran ke kanan atau ke kiri, dan B menyatakan pergeseran ke atas dan ke bawah kalau negatif. Oke, kita ke contoh. Di sini ada titik A 2,3 ditranslasikan oleh vektor 4,1. Ada titik A 2,3 ditranslasikan terhadap vektor 4, min 1. Yang X kita tambahkan dengan A 4. Jadinya hasil bayangan A aksennya 2 tambah 4, 6. 3 tambah min 1, 2. Jadi hasil bayangannya itu ini. Terus yang contoh 2. Misalkan sebuah bangun datar, ini datar ya, memiliki titik sudut A, B, C, D. Jika bangun tersebut ditranslasikan oleh vektor min 2, min 5, lalu hasilnya ditranslasikan lagi oleh vektor 5,0, maka bayangan akhirnya adalah jadi kita tulis dulu titik A itu min 1,1, titik B min 4,1, titik C min 1,4, dan titik D min 4,4. Kita translasikan semuanya oleh vektor min 2, min 5.
Ini juga sama, ini juga sama, ini juga. Jadi semuanya ditranslasikan oleh vektor min 2, min 5. Nah, hasil A aksennya, B aksen, C aksen, D aksen. A aksen berarti min 1 tambah min 2, min 3. 1 tambah min 5, min 4. Terus yang ini, min 4 tambah min 2, min 6. 1 tambah min 5, min 4. Terus yang ini, min 1 tambah min 2, min 3. 4 tambah min 5, min 1. Yang ini, min 4 tambah min 2, min 6. 4 tambah min 5, min 1. Jadi ini adalah hasil bayangan yang pertama, hasil translasi yang pertama. Lalu hasilnya ditranslasikan lagi oleh vektor 5,0, berarti ditranslasikan lagi semuanya terhadap vektor 5,0. Jadi hasilnya adalah A double aksen, B double aksen, C double aksen. C double aksen. Dan D double aksen. Kalau double aksen berarti dia ditranslasikannya 2 kali gitu. Kalau 3 kali berarti triple aksen. Ininya ada 3 gitu. Nah, sekarang hasilnya berarti min 3 ditambah 5 itu 2, 4 ditambah 0, 4. Terus yang B, min 6 tambah 5, min 1. Min 4 tambah 0, min 4. Min 3 tambah 5, 2. Min 1 tambah 0, min 1. Min 6 tambah 5, min 1. Min 1 tambah 0, min 1. Jadi ini adalah hasil akhirnya, bayangan akhirnya. Oke. Terus contoh yang ketiga. Misalkan hasil bayangan sebuah garis yang dibentuk oleh titik P dan Q adalah P aksen dan Q aksen. Garis tersebut ditranslasikan oleh vektor 3,1 min 1. Kita disuruh menentukan titik asalnya P dan Q-nya karena bayangannya itu sudah diketahui. Jadi kita disuruh menentukan P dan Q-nya yang ditranslasi oleh vektor 3, min 1. P aksen yaitu 0,0, Q aksen yaitu 2, min 3. Oke, kalau dari P ke P aksen itu kan ditambah. Nah, sebaliknya kalau P aksen ke P itu lawannya penjumlahan, pengurangan. Jadi dari P aksen itu dikurangi vektornya, nanti hasilnya adalah P. Begitupun untuk yang Q. Jadi ini 0 dikurangi 3, jadinya min 3. Yang ini 0 dikurangi min 1, jadinya 1. Yang ini 2 dikurangi 3, min 1. Yang ini min 3 dikurangi min 1, jadinya min 2. Oke. Jadi ini adalah titik asalnya, titik P dan Q. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat.